Tidak mungkin akan ada setia berikutnya lagi, kawan-kawan. Kita datang ke sini, sekalipun kita tidak mengenal setia itu siapa, tapi kita datang ke sini atas nama keadilan terhadap buruh yang lainnya juga buruh perempuan. Salah satunya korban itu setia, kawan-kawan. Bebaskan setia sekarang juga. Bebaskan setia sekarang juga. Tangkap John LBS sekarang juga. Karena dialah yang merampas banyak. Kalau tidak dirampas oleh John LBS banyak, mungkin setia nggak akan curhat sana kemari ya kawan-kawan. Begitu juga dengan yang buruh-buruh yang lainnya. Maka untuk menjaga itu, mari terus menjaga persatuan kita, kawan-kawan. Dimanapun, siapapun yang menimpa ini, kita terus bersatu agar tidak ada terjadi kriminal-kriminal yang lainnya. Karena ini bukan kasus pertama kali yang menimpa setia. Maka dari itu, kita meminta, saya meminta juga GSPI untuk terus menyerukan menjaga persatuan dengan rakyat seluruhnya agar kita bisa membebaskan setia. Sebentar lagi juga setia akan tiba dan akan menjalani sidang kedua. Karena setia hanya menuntut haknya, tidak minta yang lain. Kami mewakili dari organisasi GSPI, mewakili buruh yang ada di Kabupaten Tangerang. Bersama kawan-kawan yang berjuang, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bahwa kami sepakat untuk menuntut John LBS untuk membebaskan setia. Bebaskan setia sekarang juga. Bebaskan setia sekarang juga. Perempuan Indonesia bangkit melawan penindasan buruh. Hidup rakyat yang berlawan. Terima kasih. Malah dilaporkan menggunakan pasal 27 ayat 3 yang diduga melakukan pencemaran nama baik, fitnah. Apakah kita terima keadilan? Tidak. Kawan kita yang menyuarakan apa yang sebenarnya dirasakannya, hak-hak kewajiban yang sudah dilakukan setia bekerja, hak-haknya tidak diberikan. Kita sebagai buruh, kewajiban kita hanya bekerja, tetapi hak kita harus diterima. Tetapi ini setia tidak diterima. Setia mengungkapkan upah di bawah UMR, upah lembur yang tidak dibayar, pemotongan gaji sepihak, BPJS tidak diberikan, dan slip gaji tidak ada. Apakah kita terima kawan-kawan? Tidak. Bebaskan setia Sekarang juga. bebaskan setia Sekarang juga. Ini adalah bentuk kriminalisasi atas buruh perempuan. Kita tahu kawan-kawan, setia bentar lagi akan mengadakan pernikahan di tanggal 27 September ini. Kita menuntut untuk penangguhan penahanan yang benar. Kita menuntut hakim untuk membebaskan setia. Semangat kawan-kawan! Sekarang. Semangat kawan-kawan! Artinya dapatnya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendukung setia selama ini, tidak mengenal lelah dan capek. Saya sangat bersyukur kepada Allah dan pada semuanya yang telah mendukung setia. Saya juga untuk setia juga hanya mengingat kerja bebas saja, karena dia juga Allah itu akan kita Allah dari agamanya tanggal 21 September. Semoga Allah mendengar permohonan ibunya dan rekan-rekan semuanya. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Allah Maha menolong kami yang rajin dengan sangat berhina seperti ini. Dan
Saya semoga Pak Hakim mendengar semua ini dan mohon keadilannya pada sendiri atau undang-undang korban transaksi elektronik kembali memakan korban. Yang dikatakannya undang-undang ITE memakan korban, dan kali ini yang menjadi korbannya adalah dia. Yang bekerja di perusahaan Hi-Fi milik dari pengusaha John LBM. Kita mungkin tidak pernah kenal sebelumnya John LBM itu siapa. Tapi dari kasus ini banyak kawan kemudian mencoba mencari tahu John LBM ini siapa. John LBM ini tidak sekedar pengusaha, tapi dia juga berinfluencer. Dia banyak posting akun-akun yang memperankan dirinya sebagai seorang yang baik, seorang yang dermawan, membagi-bagikan uang, hadiah pada orang-orang yang bukan dia tidak sengaja, tapi yang memang dia sengaja, karena dia ingin menampilkan sebagai figur yang baik tadi, kepada rekan-rekan ojol, kepada para pekerja kebersihan. Itu yang saya juga lihat dari konten-konten yang dibuat oleh John LBM. Sementara dari kasus dia, bahkan minggu lalu sempat ngobrol dengan dia pasca kita dilempar-lempar karena nggak tahu sidangnya di wong mana, hakim mana yang digunakan. Sempat saya ngobrol dan bertanya seperti apa dan apakah benar bahwa bosnya itu yang dalam kontennya figurnya seorang orang baik itu memang melakukan pemotongan upah. Dan dia memastikan, karena saya sebagai serikat buruh, saya ingin tahu apakah memang ada hak-haknya dia di belakang seperti yang yang di Pensos, yang kemudian jadi delik aduan dan LBM ke kepolisian. Dan dia meyakinkan bahwa tidak hanya dia, banyak rekan kerjanya juga dengan yang sama, hanya tidak berlanjut suara. Tidak hanya tentang kasus perampasan upah, pemotongan upah yang dilakukan, termasuk juga lembur yang tidak dibayar. Ada target kerja yang disebut tidak turun. Bagi buruh yang tidak memenuhi target kerja, maka akan dipotong upah atau lemburnya tidak dibayar. Itu sama kondisi tersebut dengan yang dialami oleh buruh di pabrik-pabrik. Ada target produksi harian yang harus dicapai oleh buruh, dan ketika buruh tidak bisa mencapai target tersebut, lembur tidak dibayar atau upahnya yang dipotong.
Septia. Kita tidak tahu Septia sebelumnya siapa. Tapi kenapa kita datang ke sini? Kenapa kita mau jauh-jauh kawan-kawan dari Tangerang, kawan-kawan dari Bekasi datang ke sini? Kawan-kawan, kita bersolidaritas untuk rakyat Palestina yang kita tidak kenal siapa mereka, yang bahkan berbeda bangsa dan negara. Kita bersolidaritas mendukung rakyat Palestina untuk kedaulatan mereka sebagai bangsa dan negara, kemerdekaan mereka, apalagi untuk Septia yang juga merupakan warga negara Indonesia dan juga buruh. Maka sebagai serikat buruh kami terpanggil untuk bersolidaritas dan mendukung, karena tidak hanya Septia, bisa saja Septia yang lain yang tidak kita pernah dengar, yang tidak pernah kita tahu kasusnya, menyampaikan aspirasi pribadinya, perjuangannya, hak normatifnya, tapi malah dipenjara. Ini kawan-kawan keprihatinan kita. Untuk itu kita selaku buruh Indonesia melakukan keprihatinan, melakukan doa, dukungan untuk perjuangan Septia. Hidup buruh, hidup buruh. Perjuangan memang butuh pengorbanan, kawan-kawan. Betul. Jika Septia adalah serikandi pejuang demokrasi, pejuang kesejahteraan untuk pribadinya hari belakangan, menjadikan terintimidasi akibat hukum Indonesia, akibat hukum penguasa, akibat daripada kapitalis hitam, tentu ini adalah potret daripada pelangnya buruh yang ada di Indonesia. Kita ingin memberikan perlawanan, kita ingin memberikan menunjukkan bahwasanya Septia adalah tidak sendiri, tapi bersama-sama kita. Untuk kita doa, kita dukungkan, berikan dukungan kepada beliau, bahwasanya buruh di Jakarta, buruh di Jabodetabek terus mendoakan, memperjuangkan beliau untuk bisa bebas dan hari Sabtu bisa melaksanakan pernikahannya. Amin. Keprihatinan yang amat dalam menjadi potret yang tidak bisa diabaikan. Potret buruh Jakarta, negara dalam sedikit menyampaikan keprihatinannya, langsung ditangkap. Ada apa ini aparat kepolisian? Ini sepele, kawan-kawan. Hak normatifnya beliau menyampaikan keprihatinan lalu ditangkap. Giliran partai-partai yang banyak menggunakan uang rakyat, koruptor-koruptor yang banyak menggunakan uang rakyat, masih senang-senang di luar. Tapi giliran buruh yang satu orang, perempuan, memang tidak ada serikat pekerjanya, amat mudah untuk dipenjarakan. Inilah kami sebagai rakyat Indonesia prihatin yang amat dalam. Lalu keadilannya diletakkan di mana, kawan-kawan? Kita butuh keadilan yang berpihak kepada kebenaran, bukan keadilan yang berpihak kepada pengusaha. Kita butuh kebenaran. Kebenaran itu berdasarkan apa, kawan-kawan? Kalau dalam agama, Al-Quran dan hadis. Kalau dalam aturan ketenagakerjaan, tentunya berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Beliau gajinya normatif, dibayar tidak sesuai. Beliau BPJS dipotong, tapi tidak diangsurkan. Yang salah siapa coba? Yang pemberi kerja, kawan-kawan. Tapi kenapa beliau yang menyuarakan ketidakadilan yang ditahan? Semoga melalui mimbar bebas ini, Pak Hakim yang ada di dalam terbuka hatinya, tertutup hatinya atas dasar ketuhanan yang Maha Esa. Beliau bisa membebaskan Septia. Kepada Bapak Kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, terbuka hatinya bahwasanya beliau adalah buruh wanita yang sendiri,
yang hendak melangsungkan pernikahannya di hari Sabtu. Semoga bapak-bapak polisi punya keprihatinan, punya hati nurani, dan bisa membebaskan agar beliau diberikan kesempatan untuk melakukan pernikahan di hari Sabtu. Semoga kita yang memperjuangkan juga terus bisa mengawal proses ini agar demokrasi, agar kebenaran di Republik Indonesia ini kita jaga pasca menurunnya rezim Jokowi alias si tukang kayu alias Mulyono alias Raja Fir'aun. Semoga ke depan bukan lagi ada Raja Fir'aun karena itu zaman kenabian. Semoga tidak ada tukang kayu penebang pohon beringin. Semoga tidak ada lagi dajjal-dajjal pembunuh demokrasi. Kita menginginkan keadilan untuk Republik Indonesia. Kita ingin demokrasi bisa berdiri tegak di Republik Indonesia. Kita ingin kebenaran ada di Republik Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua gara-gara Jokowi ini kurang ajar, brengsek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat. Masih semangat. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh perempuan yang melawan. Saya jadi tidak bisa berkata apa-apa melihat situasi dan kondisi khususnya kaum perempuan yaitu buruh Indonesia dari zaman saya masih kecil sampai hari ini. Situasi dan kondisi buruh perempuan selalu dikriminalisasi dengan persoalan-persoalan tidak jauh beda tentang upah, tentang lembur, tentang jaminan sosial. Penegak hukum selalu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kenapa? Karena kaum buruh Indonesia upah sudah kecil dan mereka tidak berhak. Sepertinya hukum ini hanya berlaku bagi orang yang punya uang. Betul! Inilah situasi hari ini. Tapi penegak hukum kita itu juga tidak pernah bergeming apa yang disuarakan oleh rakyat khususnya kaum buruh Indonesia. Apalagi hari ini saya mendengar ada buruh perempuan dan mereka sudah sekian ini hampir 1 bulan ditahan. Ya, betul. Padahal dia menyuarakan hak-haknya sebagai kaum buruh Indonesia, khususnya kaum perempuan. Tapi justru dia yang dipenjarakan, bukan John LBF yang dipenjara. Kenapa? Karena John LBF punya uang. Betul, betul. Ini kondisinya. Ada duit yang terjadi hari ini. Penegak hukum kita sudah tidak pernah berpikir bagaimana Benar. memperjuangkan yang benar. Betul. Tapi justru memperjuangkan para oligarki yang punya uang yang bisa membayar. Betul tidak? Betul. Apabila buruh bersuara selalu dikaitkan dengan undang-undang IT. Kenapa? Padahal rakyat khususnya kaum buruh mempunyai hak untuk bersuara. Kenapa dibungkam? Alih-alih nanti dikatakan ini kan proses, ini melanggar. Padahal John LBF itu juga melanggar, tidak membayar upah
Tidak ada orasi, tidak ada gerakan cepat yang ada di sidang, silakan. Jadi kawan-kawan kita masuk. Lipat aja dulu, lipat ayo. Karena sidangnya terbuka untuk umum. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Jelas tidak ada posternya. Ini kejaksaan. Gara-gara tadinya Septia ini nggak ditahan. Sebenarnya cuma karena apalagi ini pihak kejaksaan ya selaku ini nggak tahu nih pro banget tuh sama si John LBF. Harusnya yang ditangkap itu John LBF bukan Septia gitu loh, karena pelanggarannya jelas sekali ini, pelanggaran upah murah, BPJS nggak dibayar, lembur nggak dibayar, ya kan, banyak banget pelanggaran pidana. Tapi yang ditahan adalah Septia. Nah, Septia ini tanggal 21 nanti akan melangsungkan pernikahan. Nah, bagi kawan-kawan, kalau Septia nggak ditahan, maka kita akan mengajukan Septia di tanah. Kita akan ribuan buruh akan jadi saksi pernikahan Septia di tahanan kejaksaan. Pokoknya kita benar-benar Jangan kabur. Ya.